Oke, pada kesempatan kali ini di pertemuan 1 kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Baik, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi, di mana mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya yaitu tentang komponen sistem informasi akuntansi, di mana komponen ini sangat penting agar suatu sistem informasi akuntansi dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu orang. Di sini orang yang dimaksud adalah orang yang menggunakan sistem. Kemudian yang kedua adalah prosedur dan instruksi. Nantinya komponen ini digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Kemudian yang ketiga adalah data. Data di sini nanti mengenai organisasi dan aktivitas bisnis yang dijalankan. Kemudian yang keempat adalah perangkat lunak, nanti yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari komputer, periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Dan yang keenam yaitu pengendali internal dan pengukuran keamanan, di mana nanti komponen ini yang digunakan untuk menyimpan data sistem informasi akuntansi. 6 komponen tadi memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting. Pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel atau staf. Ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik dapat menambah nilai untuk organisasi dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa, meningkatkan efisiensi, berbagi pengetahuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya, meningkatkan struktur pengendalian internal, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita dapat melihat perbedaan sistem informasi akuntansi atau sistem komputerisasi dengan sistem yang manual. Di poin pertama masih sama, di mana dimulai dari nilai sisa awal dalam akun yang terdapat dalam buku besar. Yang kedua, melakukan analisa penggolongan transaksi usaha menurut sejenisnya. Pilih menu yang sesuai untuk memasukkan data tersebut. Sedangkan untuk sistem manual, melakukan analisa dan penjumlahan transaksi pada saat terjadinya transaksi. Kemudian, sistem komputerisasi akan secara otomatis melakukan pemindah bukuan transaksi per kelompok atau pada saat terjadinya transaksi. Setelah pemindah bukuan dilakukan secara otomatis akan terdapat nilai sisa dan neraca sisa dapat dicetak sebagai suatu laporan. Jika kita melihat di sistem manual, pemindah bukuan jurnal ke dalam akun yang ada pada buku besar. Kemudian setiap periode akuntansi dilakukan perhitungan nilai sisa yang belum disesuaikan untuk setiap akun. Dan kita masih memasukkan neraca sisa ke dalam neraca lajur dan menyelesaikan neraca lajur. Selanjutnya, pada sistem terkomputerisasi, kita dapat memasukkan dan memindah bukukan ayat jurnal penyesuaian, mencetak laporan keuangan setelah membuat backup untuk data akuntansi periode ini, dan melakukan prosedur penutupan secara otomatis. Setelah itu, nilai sisa awal untuk periode berikutnya akan muncul sebagai akibat dari proses penutupan yang telah dilakukan tadi.
Jika menggunakan sistem manual, kita harus menyusun laporan keuangan, kemudian melakukan penjumlahan dan pemindah bukuan jurnal penyesuaian, kemudian melakukan penjurnalan dan pemindah bukuan jurnal penutupan. Kemudian kita juga harus menyusun neraca sisa yang telah disesuaikan. Neraca sisa ini akan menjadi dasar dalam tahap 1 untuk periode berikutnya. Siklus transaksi, sistem informasi akuntansi, dan sistem manual. Di sini terdapat 6 siklus transaksi. Pertama yaitu pendapatan. Nah, dalam pendapatan termasuk di dalamnya yaitu penerimaan pesanan penjualan, pengiriman barang, penerimaan kas, potongan tunai penjualan, retur potongan penjualan, dan kerugian piutang. Yang kedua, pengeluaran. Termasuk dalam pengeluaran yaitu permintaan pembelian, pemesanan pembelian, penerimaan barang, pengeluaran kas, retur dan potongan pembelian, serta potongan tunai pembelian. Yang ketiga yaitu SDM atau sumber daya manusia. Di sini termasuk pengangkatan, pelatihan, promosi, pemberhentian, penggajian, dan pajak. Yang keempat yaitu buku besar dan pelaporan. Di sini termasuk di dalamnya yaitu transaksi non rutin, penyesuaian, tutup buku, laporan manajemen, dan laporan keuangan. Yang kelima yaitu produksi, di mana termasuk di dalamnya yaitu perancangan produk, perencanaan, dan penjadwalan produksi, meminta bahan baku untuk operasi produksi, membuat produk, menyimpan barang jadi, dan mengakumulasikan biaya untuk produk yang dibuat. Yang keenam yaitu pembiayaan. Termasuk di dalamnya yaitu memprediksi kebutuhan kas, menjual saham atau sekuritas ke investor, meminjam uang dari pemberi pinjaman, membayar dividen dan bunga, kemudian menghentikan utang. Terdapat 6 komponen dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu hardware. Subkomponen dalam hardware di sini ada bagian input, pengolahan atau prosesor dan memori, output, dan bagian komunikasi. Ini jenisnya fisik. Yang kedua yaitu software. Ini termasuk dalam non-fisik, di mana subkomponen di dalamnya ada sistem operasi, software aplikasi siklus penerimaan, software aplikasi siklus pengeluaran, software aplikasi siklus produksi, penerimaan dan pengeluaran kas, dan software aplikasi siklus general ledger dan laporan keuangan. Selanjutnya ada brainware. Ini termasuk dalam jenis komponen fisik dan di dalamnya terdapat manajer sistem informasi, analis sistem informasi, ahli komunikasi, administrator database, programmer, dan operator. Komponen selanjutnya yaitu prosedur, di mana subkomponennya di sini ada siklus penerimaan, siklus produksi dan penggajian, siklus pengeluaran, penerimaan dan pengeluaran kas, serta siklus general ledger dan pembuatan laporan keuangan, dan ini termasuk dalam jenis komponen non-fisik. Selanjutnya yaitu database. Ini juga termasuk dalam jenis komponen non-fisik, di mana subkomponennya terdiri dari eksternal data keuangan, konseptual data keuangan, dan internal data keuangan. Komponen selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Ini termasuk komponen fisik, di mana subkomponennya terdiri dari server, terminal, dan saluran komunikasi. Ada 3 jenis perusahaan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan ini terlebih dahulu mengubah atau merakit bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian dijual kepada pelanggan. Contohnya perusahaan perakit mobil, komputer, pembuat obat, pembuat tas, pembuat sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan ini menjual produk atau barang jadi, akan tetapi perusahaan tidak membuat atau menghasilkan sendiri produk yang dijual, melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contohnya Indomart, Alfamart,
Carrefour, Gramedia, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perusahaan jasa. Perusahaan ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada para pelanggannya. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi, pelayanan kesehatan, jasa konsultan, telekomunikasi, dan sebagainya. Pengguna sistem informasi akuntansi dari sisi eksternal, yang pertama ada investor atau penanam modal. Di sini investor menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasi. Kemudian yang kedua yaitu kreditur. Di sini menggunakan informasi akuntansi debitur untuk mengevaluasi besarnya tingkat risiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Yang ketiga yaitu pemerintah. Di sini pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besarnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara. Yang keempat yaitu Badan Pengawas Pasar Modal, di mana instansi ini mewajibkan public corporation untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Yang kelima yaitu ekonom, praktisi, dan analis. Di sini menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan besarnya tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan sebagainya. Transaksi yang diproses oleh sistem informasi akuntansi, di sini ada transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang. Transaksi keuangan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan atau unit organisasi, karena dengan adanya transaksi yang terjadi dalam perusahaan, kita dapat melihat bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya ekonomi perusahaan dan bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut. Selanjutnya transaksi non-keuangan yaitu kejadian yang diproses oleh sistem informasi manajemen yang memiliki makna lebih luas. Contohnya, peristiwa penandatanganan kesepakatan kerja atau Memorandum of Understanding antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain terkait dengan pasokan bahan baku untuk produksi. Maka kejadian ini dapat dicatat oleh sistem informasi perusahaan sebagai transaksi. Kesimpulannya, sistem informasi akuntansi di sini menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pemakai. Di sini nanti akan melakukan identifikasi pemakai, mengevaluasi kebutuhan informasi dari pemakai, merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai, mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan, serta menyiapkan laporan akuntansi untuk pemakai.